tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku Bu, Saras tuh udah kasih info ke mereka tentang kondisi ibu. Tapi mereka nggak ada jawaban apa-apa. Tapi mereka keluarga kita, Saras. Iya justru itu, Bu. Kalau emang keluarga itu ya mereka datanglah ke sini. Ini enggak loh, Bu. Saras, kamu pulanglah sebentar ya. Jagain rumah. Juga Fanny. Jangan sampai dia kabur lagi. Baik, Bu. Tapi ini karena ibu yang minta ya. Bukan keinginan Saras. Mbak lama banget sih Mbak. Aku mau beli skincare sekarang. Tambahin uangnya. Van, ibu baru masuk rumah sakit loh. Dia tuh dirawat gara-gara kamu tuh nggak balik-balik, tau nggak? Sekarang kok kamu bisa sih minta duit buat beli skincare? Ya ngapain sih Mbak dibawa ke rumah sakit? Kan bisa dibawa pulang lagi. Van, asam lambung ibu tuh naik. Sakitnya makin parah. Dokter yang nyuruh ibu buat dirawat, tau nggak? Ya terus harus ngorbanin semuanya Mbak. Aku juga punya kebutuhan Mbak. Kalau kayak gini terus ya, aku males tau nggak tinggal di rumah ini. Ya kalau kamu mau pergi, pergi aja sekalian. Tapi tolong pastiin ya, sekali kamu pergi dari rumah ini, jangan pernah balik lagi. Emang siapa juga Mbak yang mau balik lagi? Aku tuh udah males tau nggak Mbak? Tinggal satu rumah sama orang sok suci kayak Mbak. Seenggaknya aku nggak pernah numpang hidup ya, Van. Sambil ngatain orang lain kayak gitu. Pak, ibu masuk rumah sakit sendirian. Ngapain juga dibawa ke rumah sakit? Emangnya kita banyak duit? Udah tua juga, tinggal waktu. Pak. Kalau kamu pinter, mikir sebelum buang duit. Kita semua kerja banting tulang. Gak usah deh, sok paling sayang. Tuh Mbak dengerin. Makanya jangan suka ngambil keputusan sendiri. Jadi bikin repot satu rumah kan? Aku tuh nggak pernah ya minta sepeser pun bantuan dari kalian. Aku tuh cuma pengen tahu kalian tuh masih ada hati nggak di rumah ini untuk ibu. Itu saya melihat kondisi ibu saya yang terbaring di rumah sakit, Mbak Nadia. Lemas. Tidak ada satupun dari keluarga saya yang peduli kepada ibu saya, cuman saya, Mbak. Bapak bilang itu buang-buang duit. Astagfirullah. Adik saya juga malah mikirin skincare aja. Mbak, saya udah gak paham lagi, Mbak. Kamu mendapatkan berbagai macam cobaan bertubi-tubi. Iya, Mbak. Saya merasa sendiri, Mbak. Harusnya kalau ada keluarga yang sakit, saya pikir keluarga itu saling menyayangi, Mbak Nadia. Tapi kenapa di keluarga saya tidak ada? Saat keluarga kamu sendiri udah gak peduli, apakah Mbak Saras ingin menyerah atau terus berjuang? Jujur Mbak Nadia, saya sempat berpikir untuk menyerah. Tapi saya sadar kalau saya menyerah Mbak Nadia, siapa lagi yang harus jagain ibu kalau bukan saya? Kamu anak yang sangat berbakti, Mbak Saras. Lalu Mbak, akhirnya kamu memutuskan untuk berjuang sendirian, Mbak. Apa yang terjadi setelah itu? Saya pikir saya sudah di titik terendah, Mbak Nadia. Saya yang semulanya hanya memikirkan kenapa ibu saya sakit. Ternyata ada sakit yang lebih parah lagi yang harus saya terima setelah ini, Mbak Nadia. Kalau kamu kuat, Mbak, boleh kamu ceritakan pada kami. Bu, alhamdulillah Saras sudah dapat kontrakan kecil. Kontrakannya tenang, lingkungannya enak.
Jadi ibu nggak perlu tuh balik-balik ke rumah itu lagi. Pindah. Terus rumah? Ya dari aku kecil, Saras kan selalu ngelihat tuh kalau ibu tuh disiksa terus sama bapak. Lihat aja bu, udah 2 hari loh ibu di sini tuh. Mereka mana? Gak ada satupun yang datang. Kasih kabar juga enggak. Peduli sama ibu juga enggak kan? Fani tetap anak ibu. Bapak kamu juga tetap suami ibu. Gak mudah buat ibu ninggalin mereka. Iya tapi kan mereka udah ninggalin kita bu. Mereka tuh gak mikirin ibu. Ibu tahu. Tapi gak mudah buat ibu. Hati ibu juga gak bisa. Halo? Selamat siang. Dengan Mbak Saras. Iya? Apa benar Anda punya adik yang bernama Fani? Itu adik saya? Ada apa ya? Adik Anda ketangkap karena mencuri HP. Sekarang kami amankan di pos satpam. Iya oke. Kalau kayak gitu saya segera ke sana ya. Ibu nggak boleh tahu nih kalau Fani ketangkep satpam gara-gara nyolong HP. Pasti ibu bakal makin sakit. Siapa Saras? Telepon dari kantor bu. Sarah kayaknya mesti pergi dulu urusan kantor. Sebentar ya. Nanti Saras balik lagi. Oke? Aduh Van, berulah lagi. Mbak, ini tuh cuma salah paham, Mbak. Kamu jangan bicara dulu. Mbak, adik Mbak ini ketangkap basah nyuri HP. Dia juga udah ngaku. Tapi handphonenya rusak gara-gara jatuh. Iya, saya siap buat tanggung jawab Pak. Pemiliknya minta ganti rugi 3 juta. 3 juta? Van? Gak apa-apa kalau nggak mau ganti. Masalah ini saya bawa ke kantor polisi. Jangan Pak, sebentar. Coba dihitung dulu Pak. Terima kasih, Mbak. Tapi tolong, adiknya dikasih pembinaan. Ini bukan perkara kecil, ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Mbak, aku... Apa? Apa lagi? Gak usah banyak alasan, ayo pulang. Kamu kira aku gak capek ya, Van? Nutupin kelakuan kamu terus. Nyolong aja terus. Ya aku tuh butuh uang, Mbak. Aku minta, apa pernah dikasih? Ya karena kamu gak bisa dipercaya, Fanny. Uang buat apaan sih? Buat beli make up? Buat nongkrong? Buat apa lagi? Mbak pikir enak ya hidup di rumah ini? Tiap hari kerjanya cuma denger bapak marah. Mbak juga kerjanya cuma bisa ngomel. Aku tuh gak pernah dianggap apa-apa, Mbak. Aku tuh bisa gila, tau gak? Terus kamu mau nyolong lagi? Biar semua orang hina keluarga kita. Iya? Aku gak punya pilihan, Mbak. Ya Mbak enak, udah kerja aku dapat uang dari mana, Mbak? Van. Untung saja Mbak, saat itu Ibu nggak tahu kalau si Fani ternyata nyuri HP Mbak. Tapi Mbak, setelah Ibu pulang dari rumah sakit, Ibu malah dibikin shock Mbak dengan satu keadaan. Kenapa lagi, Mbak? Apa yang membuat ibu kamu shock? Masuk, Bu. Awas hati-hati. Tuh, lihat, Bu. Pulang dari rumah sakit bukannya nanyain kabar. Malah cuek kayak nggak ada apa-apa. Udah, nggak usah dibesarin. Ibu malah kasihan lihat Fani. Mukanya pucat gitu. Fani, kamu kenapa nak? Kamu sakit? Demam aja, Bu, masuk angin biasa.
manis nih. Udah menang 5 kali nih. Gua akan selon sama ayam ini. Duit skoper nih gua taruhin. Gua beri apit musuhnya. Ada tenaganya nih. Bubar. Polisi udah nyebut tempat sabung ayam. Udah pada digerebek polisi. Saya kaget melihat hasil tes pack 2 garis di kamar mandi. Saya langsung ingat sebelum itu Fanny muntah-muntah. Van. Kamu beneran cuma masuk angin. Kamu nggak lagi hamil kan? Demam biasa aja Bu, itu cuma masuk angin. Gak ada lagi. Pasti itu tes pack yang dia pakai. Ada apa ini? Kumpul-kumpul gini. Lihat nih Pak, anak kesayangan Bapak yang Bapak bangga-banggain ternyata hamil di luar nikah. Saras punya buktinya. Tenang Pak, kita nggak bisa pakai emosi di sini Pak. Sekarang tugas kita adalah minta pertanggungjawaban dari pacarnya Fanny. Tenang kepala kamu. Ini aib keluarga, aib. Pak, Bapak harus temuin pecundang itu. Pak, jangan Pak, jangan Pak, jangan. Ini. Jangan Pak. Semuanya nggak bisa pakai emosi Pak. Lepasin. Ini. Pak, Bapak. Pecundang. Kamu hamilin Fanny kan? Ngaku nggak? Sabar. Sabar. Hah? Sini mau jagoan, ayo masuk sini. Sabar Pak. Kamu ngaku. Pak jangan Pak. Berarti kita bisa masuk penjara. Biarin. Sabar Pak. Biar Bapak masuk penjara. Dia udah hamilin adik kamu. Hah? Malah lari kemana lu? Bapak. Mau lari kemana kamu pecundang? Pak sabar. Sabar. Dia hamilin adik kamu.